Ya, eh, selamat siang yang kami hormati Bapak Dr. Jafron Wasik Hidayat MSc, Bapak Dr. Purnawan Adi Wicaksono, kemudian nanti akan segera bergabung Prof. Bartuti dan Saudara Muhammad Zainuddin Nur serta Bapak Tomo dan teman-teman mahasiswa hadir di sini. Tadi saya lihat Mas Amar, kalau nggak salah. Baik, kita ini siang ini akan melaksanakan seminar proposal yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zainuddin Nur dengan judul Identifikasi dan Penilaian Jejak Karbon Analisis Komprehensif Emisi Gas Rumah Kaca pada Perusahaan Telekomunikasi di bawah bimbingan Prof. Hartuti dan Bapak Dr. Jafron. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudara Zainuddin mempresentasikan proposalnya, waktunya 15 menit. Nanti setelah itu disambung dengan sesi diskusi. Dipersilahkan Mas Zain. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak penguji dan juga sambil menunggu Prof. Hartuti. Mohon izin pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal saya yang terkait dengan identifikasi dan penilaian jejak karbon, analisis komprehensif emisi gas rumah kaca pada perusahaan telekomunikasi. Baik, jadi yang pertama kenapa saya mengambil topik ini, saat ini isu pemanasan global itu menjadi salah satu isu utama yang ada di dunia, yang mana pemanasan global ini menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan, yang juga terjadi di Indonesia. Salah satunya didorong oleh gaya hidup masyarakat yang semakin instan dalam hal penggunaan teknologi. Kemudian pemanasan global ini juga salah satunya adalah disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida. Karbon dioksida sendiri terbukti meningkatkan suhu global dan menyebabkan fenomena cuaca ekstrim yang sering terjadi, termasuk pencairan es laut dan juga gletser, serta naiknya permukaan laut. Dalam hal pemanasan global, sektor industri merupakan salah satu industri yang banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca karena menggunakan energi yang besar dan juga saat ini mengalami peningkatan aktivitas produksi karena pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu sektor industri yang mempunyai potensi emisi gas rumah kaca yang signifikan adalah industri telekomunikasi, dan perusahaan telekomunikasi ini, ya maaf Pak Japro, ada, baik izin saya lanjutkan Pak. Jadi berdasarkan referensi bahwa perusahaan telekomunikasi itu berkontribusi terhadap 1,6% dari seluruh emisi CO2 yang ada di dunia. Nah, dari sini saya coba meneliti terkait jejak karbon perusahaan yang ada di perusahaan telekomunikasi. Saya menyebutnya PT XYZ. Ini salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia yang berlokasi di Jakarta, dan saya juga bisa bilang perusahaan ini merupakan perusahaan startup karena baru berdiri sekitar 2019 di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian penelitiannya juga difokuskan pada skop 1, skop 2, dan juga skop 3. Skop 1 yang mana emisi GRK yang dihasilkan secara langsung, dan juga skop 2 dan skop 3 itu adalah emisi GRK yang dihasilkan secara tidak langsung. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah apa saja sumber-sumber emisi gas rumah kaca yang dihasilkan secara langsung, skop 1, dan emisi yang dihasilkan tidak langsung, yaitu skop 2 dan 3 dalam perusahaan telekomunikasi. Kemudian berapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, baik secara langsung di skop 1 dan juga tidak langsung di skop 2 dan skop 3. Kemudian apakah ada peningkatan atau penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Dan terakhir, apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan terkait dengan pengurangan jejak karbon. Untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengetahui sumber-sumber emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, baik secara langsung dan tidak langsung. Kemudian untuk menilai besaran jejak karbon dari emisi GRK yang dihasilkan secara langsung dan tidak langsung. Kemudian tujuan ketiga untuk mengetahui peningkatan atau penurunan emisi GRK yang dihasilkan secara langsung dan tidak langsung dari tahun sebelumnya,
yang mana penelitian saya ini dilakukan untuk periode 2023, untuk tahun sebelumnya yang menjadi perbandingan nanti adalah di tahun 2022. Kemudian tujuan yang terakhir untuk memberikan rekomendasi peningkatan jejak karbon. Manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat akademis. Harapannya penelitian saya bisa menyumbangkan pengetahuan ilmiah mengenai identifikasi dan penilaian emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor telekomunikasi, yang nantinya juga bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat lingkungan dapat berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim dengan fokus khusus pada sektor telekomunikasi. Kemudian manfaat kebijakan dapat menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, dalam hari ini mungkin pemerintah, untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya di sektor telekomunikasi. Kemudian manfaat praktis dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk penelitian terdahulu, saya membaginya menjadi dua. Yang pertama ada sektor telekomunikasi dan juga sektor non-telekomunikasi. Sebelumnya saya sudah mengidentifikasi ada sekitar 21 penelitian terdahulu, tapi saya coba masukkan di dalam presentasi ini hanya sekitar 7 penelitian yang paling relevan. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Divila dan kawan-kawan yang berjudul Assessing the Carbon Footprint of Telecommunication Tower in India, yang mana tujuannya adalah untuk meneliti dampak beberapa faktor spesifik lokasi terhadap jumlah karbon dioksida yang berasal dari pengoperasian menara telekomunikasi berbasis teknologi 4G dan 5G. Di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa emisi CO2 diperkirakan meningkat 3 kali lipat jika seluruh menara telekomunikasi yang ada di India itu mengadopsi teknologi 5G. Adapun sistem yang berbasis fotovoltaik itu dapat mengurangi karbon dioksida sekitar 55% untuk menara telekomunikasi. Penelitian yang kedua itu ada dari Biser dan kawan-kawan tahun 2023 berjudul A Review of Assessment of the Greenhouse Gas Footprint and Abatement Potential of Information and Communication Technology. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang status pengetahuan saat ini tentang dua dampak dari GHG di teknologi informasi dan komunikasi. Yang hasilnya menyebutkan bahwa sektor telekomunikasi, informasi dan komunikasi menyebabkan 1,5% sampai 4% emisi gas rumah kaca secara global. Kemudian penelitian ketiga yang terkait dengan sektor telekomunikasi ini dilakukan oleh Radoncic dan Tompa pada tahun 2018 yang berjudul Carbon Footprint Calculation in Telecommunication Company, the Importance of Relevant Scope 3 Greenhouse Gas Emission. Tujuannya untuk menganalisis jejak karbon dari berbagai proses di perusahaan telekomunikasi, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hampir 177.000 ton CO2 ekivalen emisi dihasilkan dalam periode penelitian dari 2012 sampai 2014. Yang mana di penelitian tersebut menyebutkan bahwa skop 2 merupakan salah satu yang terbesar, yaitu dari hasil pembelian listrik, dan skop 3 yang terbesar kedua. Kemudian penelitian terdahulu yang di non-sektor telekomunikasi, yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Harijadi dan kawan-kawan 2024 terkait identifikasi dan perhitungan jejak karbon sebagai indikator kinerja lingkungan, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi jejak karbon dari aktivitas perusahaan, yang mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perusahaan itu memiliki 3 sumber, yaitu solar dan gas untuk skop 1, listrik PLN untuk skop 2, dan juga pengiriman komponen kepada konsumen untuk skop 3, yang menyebutkan bahwa total jejak karbonnya sekitar 23.151 ton CO2 ekivalen yang terdiri dari skop 1, skop 2, dan skop 3, di mana skop 3 yang merupakan terbesar dari total jejak karbonnya. Penelitian selanjutnya oleh Adi dan kawan-kawan berjudul Evaluasi Jejak Karbon Produk Tahu di Kelurahan Abian menggunakan pendekatan life cycle assessment, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jejak karbon yang dihasilkan dari pembuatan tahu
yang mana hasil penelitian menyebutkan bahwa pada proses penggilingan itu menghasilkan 1.708,29 kg CO2, perebusan 1.960 kg CO2 ekivalen, dan penggunaan listrik. Dan juga transportasi, di mana transportasi yang termasuk skop 3 merupakan yang terbesar. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saprudin dan kawan-kawan, ini dari Prof. Saprudin, terkait carbon footprint of academic activities in the Diponegoro University. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar aktivitas kampus berkontribusi terhadap emisi, yang menunjukkan hasilnya bahwa penyumbang karbon terbesar dari academic activity yaitu berasal dari aktivitas kelistrikan dan transportasi. Kemudian yang terakhir dari Prof. Budi Harjo, berjudul Quantifying Di Carbon tempat saya Footprint. belum geser ya, Mas. Sebentar ya. Ya, Pak. Di tempat saya belum geser nih. Tempat lain udah geser belum? Ininya apa namanya? Kan ini sudah slide kelima ya. Slide-nya Ini- masih di slide yang sama. Masih di slide keempat. Oh, di Kalau di saya tempat di saya- slide kelima, Pak. Ini belum geser. Masih. Sebentar, Mas. Coba ya. Ya, harusnya di Saya lima. share screen lagi, Pak. Ya, diulang lagi. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini masih yang slide yang pertama. Masih satu identifikasi penelitian yang terdahulu yang sampai nomor 3 itu ya. Yang Belum Bapak geser ke yang Budi Harjono. Nah. Iya. Baik, saya share screen lagi, Pak. oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini masih di halaman 5, Pak. Masih di, kalau di tempat saya masih di yang tadi sektor non telekomunikasi nomor 1, 2, 3. Iya, memang masih di situ dulu Pak Adi. Ini kebetulan masih di sini, Pak, slide-nya, Pak, di sektor Oh, iya. non-telekomunikasi. Oh ya, sekarang gitu. Iya. Betul. Ya sudah, ini sekarang yang terakhir ya. Yang Baik. tadi kok Saya kayaknya izin lanjutkan, Pak. Ya, monggo. Oke. Jadi yang terakhir, Pak, penelitian terkait dengan quantifying carbon footprint of Diponegoro University, non-academic sector dari Prof. Budi Harjo tahun 2020. Tujuannya juga sama seperti yang akademik tadi, untuk menghitung jejak karbon di Universitas Diponegoro, khususnya non-akademik, yang menyebutkan bahwa hasilnya total jejak karbonnya itu sekitar 13.945 ton CO2 ekivalen, yang mana terdiri dari skop 1, 2, dan 3, dan yang terbesar itu adalah dari skop 2, yaitu 99,37% dari pemakaian listrik, seperti itu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya terkait jenis dan teknik analisis data. Apakah slide-nya sudah berpindah, Pak? Sudah. Baik. Untuk jenis dan teknik analisis data, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Jadi data yang didapatkan nanti akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan juga presentasi untuk memvisualisasikan total jejak karbon dari masing-masing sumber emisi gas rumah kaca. Kemudian tahap penelitian dimulai dari tahap menentukan batasan operasional, pengumpulan data, dan juga penghitungan jejak karbon. Nah, untuk tahapan penelitian ini saya merefer kepada penelitian dilakukan oleh Prof. Budi Harjo dan kawan-kawan di tahun 2020. Kemudian waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan dari periode Februari sampai juga dengan Maret 2024, yang berlokasi di perusahaan telekomunikasi PT XYZ yang berkantor pusat di Gedung Plaza Asia, lantai 19 dan lantai 21, di Jalan Jenderal Sudirman, Kap 59 di Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di DKI Jakarta. Kemudian untuk ruang lingkup dan batasan penelitian, jadi untuk penelitian ini menggunakan pendekatan pengendalian keuangan, financial control, sesuai dengan standar GHG protokol tahun 2015, yang mana menyebutkan bahwa perusahaan mempunyai kontrol 100% terhadap operasionalnya dan wajib melaporkan 100% emisi gas rumah kaca. Kemudian pada penelitian ini juga fokus perhitungan emisi difokuskan kepada
kantor pusat, kantor cabang, dan juga aset dari perusahaan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Yang mana data yang digunakan adalah dari periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023, yang meliputi dari sumber emisi secara langsung skop 1 dan juga tidak langsung skop 2. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah sumber emisinya, ada sumber emisi skop 1 yang nanti akan dipakai adalah data konsumsi bahan bakar penggunaan mobil operasional, ya, kemudian konsumsi bahan bakar penggunaan diesel generator. Untuk emisi yang tidak langsung, skop 2, yang akan dipakai nanti adalah pemakaian listrik untuk kantor dan juga pemakaian listrik untuk aset. Kemudian emisi tidak langsung, yang pertama ada aktivitas hulu, yaitu barang dan jasa yang dibeli, kemudian barang modal yang dibeli, perjalanan bisnis, perjalanan karyawan, pemakaian air, dan juga pemakaian kertas. Kemudian di aktivitas hilir ada treatment dari limbah elektronik yang dihasilkan. Nah, untuk dalam penelitian ini ada beberapa yang dikecualikan karena tidak tersedianya data. Yang pertama, data kebocoran yang diakibatkan oleh alat pemadam kebakaran, kemudian kebocoran refrigeran dalam sistem HPAC, kemudian data perjalanan dinas khususnya hotel ke luar negeri, dan juga sampah domestik yang dihasilkan dari kantor dan operasional. Kemudian sumber-sumber data penelitian yang akan saya pakai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023, yang pertama ada data penggunaan bahan bakar dalam satuan liter, data penggunaan listrik dalam satuan kilowatt hour, data pembelian barang dan jasa dalam United States Dollar atau USD, kemudian data pembelian barang modal juga dalam USD, data perjalanan bisnis karyawan ada 2, yang pertama dalam kilometer perjalanan dan juga berapa lama hotel stay-nya. Kemudian untuk perjalanan karyawan atau employee commuting dari rumah ke kantor dalam kilometer, penggunaan air dalam meter kubik, penggunaan kertas dalam metrik ton, dan jumlah limbah yang dihasilkan dalam metrik ton. Kemudian faktor emisi yang digunakan ada 3 referensinya. Yang pertama, saya merefer ke faktor emisi ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ISDM, untuk pemakaian listrik atau electricity grid untuk Jamali, yaitu daerah Jawa, Bali. Kemudian yang kedua ada dari Department of Environment, Food and Rural Affairs dari United Kingdom, kementeriannya dari UK, terkait government GHG Compression Factor for Company Reporting. Yang ketiga, saya merefer ke US EPA, United States Environmental Protection Agency, untuk skop 3 terkait supply chain greenhouse gas emission factor for US industries and commodities. Untuk faktor emisinya nilainya, mohon izin Pak, mungkin saya tidak akan membacakan satu-satu karena jumlahnya sangat banyak. Tapi di sini sudah saya daftar, jadi skop 1 untuk masing-masing jenis seperti liquid fuel untuk petrol sama diesel sudah ada nilai emission faktornya, referensinya mengacu ke DEPRA UK atau Department of Environment, Food and Rural Affairs. Kemudian seperti skop 2 menggunakan electricity grid dari Jamali, referensinya ke ISDM 2019 dan juga seterusnya ke skop 3 seperti itu. Kemudian untuk metode perhitungan emisi, jadi penelitian ini mengikuti standar perhitungan dari IPCC atau International Panel of Competition Center tahun 2006. Metode yang digunakan adalah Tier 1 yang merupakan pendekatan metodologis sederhana yang mana ini yang paling umum digunakan di perusahaan-perusahaan dan juga yang paling mudah. Nah, satuan jejak karbon yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ton CO2 ekivalen dengan rumus yaitu emisi ton CO2 ekivalen sama dengan data aktivitas dalam kurung unit dikali faktor emisi. Kemudian angka dalam perhitungan jejak karbon nanti akan menggunakan titik sebagai pemisah ribuan dan juga koma sebagai pemisah desimal. Baik, sementara seperti itu Pak Fuad, Pak Pur, Pak Japron, dan juga Prof. Hartuti, saya ucapkan terima kasih untuk diberikan waktu memaparkan proposal saya. Mohon arahan, saran, masukan, pertanyaan, dan lain-lain
Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Zainuddin Nur yang sudah menyajikan proposalnya. Saya kira sudah cukup lengkap, tapi tentunya juga untuk kesempurnaan proposal dan memudahkan saat Anda mengambil data, kita perlu berdiskusi lebih banyak. Untuk Baik, Pak. kesempatan pertama kami aturkan ke Pak Dr. Purnawan Adi Wicaksono selaku penguji 2. Mohon dipersilakan Pak Purnawan. Nggih. Matur nuwun, Fuad. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Mas. Mas ini panggilannya Mas Nur apa Mas Zain? Mas Zain boleh, Pak. Oh, Mas Zain ya. Oke, selamat sudah sampai proposal ya. Baik. Ada beberapa yang menjadi ganjalan gitu ya, Mas. Ketika membaca proposalnya Mas ini, Mas Zain. Jadi pada latar belakang, ini kan banyak mengungkap pentingnya isu global, penyebab utama CO2, kemudian ini GRK yang signifikan data industri berdasarkan penelitian. Ya, ini kan yang menjadi landasan gitu ya. Apa namanya, gas ruang kaca ini yang adalah menurut penelitian Devela ini ya. Dan dari Popli, Saxley Popli. Biasanya kalau nulis apa namanya ini apa namanya Mas sitasi itu biasanya nama belakangnya saja. Ini memang namanya belakang Saxley Popli gitu. Iya, Pak. Di referensinya Saksi Popli namanya. Apa digabung karena bukan orang Indonesia sih, jadi coba saya cek ininya ya. Iya. Saksi. Oh. Dua kata. Nanti coba dicek lagi ya. Ini Pak, nanti saya cek lagi, Pak. Mungkin saya yang typo atau gimana, nanti saya cek lagi, Pak. Saksi Popli. Ya. Terus gini Mas, ya ini kan problem yang akan dibahas ini kan terkait dengan PT apa XYZ tadi kan. Iya, Pak. Di perusahaan telekomunikasi. Kan perusahaan telekomunikasi itu kan banyak gitu ya. Tadi disebutkan itu adalah salah satu startup begitu ya. Iya, Pak. Nah, sedangkan telekomunikasi itu banyak. Nah, tentu kita harus membedakan gitu ya. Memang secara umum menurut Devala maupun Popli ini banyak gitu ya, apa namanya kontribusi dari perusahaan telekomunikasi. Nah, kontribusinya itu berupa apa terhadap itu? Nah, itu yang menurut saya perlu apa namanya sistem atau gejalanya itu perlu disampaikan dalam latar belakang. Jadi kalau saya baca di latar belakang ya, sambil soalnya saya bukannya online, apa namanya file jadi, nah ini yang membahas terkait dengan sebenarnya problemnya di apa XYZ itu apa? XYZ itu sangat sedikit sekali. Kalau tidak salah ini hanya di nomor 3 ya, di halaman 3 dan ini kan. Betul. Baik, Pak. Izin. Nanti salah konfirmasi hanya yang di apa namanya halaman 3 ini. Sebentar, Pak. Saya buka punya. Buka punya filenya. Nanti saya khawatir filenya tidak sama dengan apa yang saya terima. Iya, dari halaman 3, Pak. Jadi di halaman 3 terakhir itu ya, saya baca hanya sedikit sekali gitu ya. Padahal kita bisa menyambungkan sebenarnya kan. Jadi misalkan XYZ itu penyebab kontributor utamanya apa sih gitu kan. Oh dia punya ribuan kendaraan gitu. Berarti kan 1, 2, 3. Dan kita bisa mengacu pada jurnal yang sebelumnya gitu kan. Nah, jurnal sebelumnya kan ini penyebab teknologi ini besar tuh kenapa? Apa? Mirip nggak gitu ya? Ini yang perlu kita gali gitu ya. Baik, Sehingga Pak. kalau kita membaca di apa namanya latar belakang tuh, oh iya masalah sih itu si apa namanya si XYZ itu masalah penyebab penyebab perusahaan yang menyebabkan emisi gas buang
emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan gitu ya. Nanti tidak apa-apa kan yang nomor 56 ini, yang nomor latar belakang 56 ini kan belum kamu gali ya, misalkan ya. Dia itu kontribusinya itu yang mana sih gitu ya. Saya kan nggak tahu. Ternyata kontribusinya adalah pembangkitnya atau apanya gitu kan perlu kita ini ya penyebab utamanya. Sehingga kita nyambung nanti gitu ya. Baik, Nyambung Pak. ketika kita sambungkan dengan telekomunikasi. Itu ya. Baik, Pak. Nah, sehingga nanti jelas problem yang diselesaikan tadi kan langsung tembak gitu ya. 1, 2, 3, skop 1, 2, 3 gitu ya Mas. Iya, Pak. Nah, coba dilihatin ya skop 1, 2, 3. Yang ini Pak sebelah kanan. Oh iya, sorry. Kayaknya ada yang lebih lengkap ya. Tadi yang lebih lengkap ada di sini, Pak. Ya. Skop 1. Nah, ini kan ya yang saya maksud benar ini. Nah, konsumsi bahan bakar menggunakan mobil operator. Nah, ini kan bisa kita lihat. Si perusahaan tadi ini enggak sih punya kontributor terhadap ini enggak? Ini langsung, tidak langsung gitu. Berdasarkan data-data kan? Iya, betul, Pak. Nah, ini yang nanti jadi nanti sudah mantap gitu ya. Oh, problem yang akan diselesaikan itu adalah banyaknya emisi gas ruang kaca yang keluar akibat kegiatan ekonomi dari PT Telkom XZ itu gitu loh. Baik, Pak. Saya catat, Pak, masukannya. Akan saya coba perbaiki nanti. Jadi nanti jelas problem yang akan ini kan nanti ketemu misalkan ya. Oh, ternyata apa namanya? Nah, sebentar. Setelah ini tentu kita mau mereduksi lah gitu ya. Tujuan berikutnya itu tentu harapannya kan mampu mereduksi itu tadi kan. Emisi gas ruang kaca itu loh. Kan sudah tahu besarnya. Ada gimana sih? Bener nggak? Kalau kita sudah mengetahui besarnya gitu ya, mungkin terus trennya naik gitu. Ada nggak tujuan kita untuk misalkan mengurangi gitu ya? Karena kita kan ada target juga kan problem target dari misalkan dari PBB United Nation atau dari takut jadi lupa pembangunan berkelanjutan sustainable SDG gitu ya. SDG kan targetnya segini menurunkan emisi gas ruang kaca sampai berapa Indonesia gitu ya. Nah, padahal kita ada kontributor ini. Nah, tentu yang kita harapkan itu setiap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu kan mengurangi gitu ya. Benar nggak? Ya, Nah, betul, Pak. caranya gimana? Ya, nah penelitian ini kalau menurut saya gitu ya, sampai pada tahapan Anda punya rancangan atau rekayasa gitu ya, bagaimana mengurangi gitu ya. Bahkan saya diukur kemudian ketemu gitu ya. Oh segini. Nah, gimana sih kalau kita kurangi? Memungkinkan tidak? Gitu ya. Dilakukan. Dulu S1-nya apa Mas? Saya public health, Pak. Oh public health ya, kesehatan Iya. masyarakat ya. Ya, cuman ada nggak cara-cara agar kita tuh bisa mereduksi lah gitu ya langkah-langkah dari Telkom itu sehingga ketika nanti penelitian ini diimplementasikan itu jelas. Oh iya nanti kalau saya mengimplementasikan perusahaan ini maksud saya PT XYZ ini mengimplementasikan masukan atau mungkin saran ataupun nanti di belakang itu akan mampu mereduksi gitu loh. Itu ya. Jadi nanti kalau memungkinkan gitu ya, itu sampai rekayasanya gitu ya. Tidak hanya sampai untuk diukur saja sih ngapain sih gitu ya. Kalau bisa sampai muncul lah gitu ya langkah sehingga permintaan Anda itu bisa bermanfaat bagi perusahaan PT XYZ tadi. Oke, ya, itu nomor 2 masukan 2 ya. Baik, Pak. Nah, terus terkait 3 adalah caranya. Nah, tadi problem yang akan diselesaikan kan sudah jelas harus lebih spesifik gitu ya. Yang ketiga
caranya sekarang, metodologi atau di sini metodologi. Apakah metodologi itu sudah tepat gitu ya? Misalkan untuk mengukur. Nah, coba di slide berapa tadi saya kok gitu ya. Soalnya tadi singkat gitu ya. Yang ini Pak? Ah, ini menggunakan metode perhitungan emisi ini. Iya betul Pak. Nah ini ada nggak pembenar atau justifikasi yang mengatakan, mungkin rumusnya udah lama ya ini ya, tahun Eh, 2006 ya? Kalau rumus perhitungan emisi memang sampai sekarang ini yang dipakai Pak dari tahun 2006. Tidak ada yang Ada nggak pengembangannya gitu misalkan? kalau untuk yang tier 1 setahu saya masih pakai yang ini Pak. Sebenarnya ada tier 2, ada tier 3. Tapi tier 2 sama tier 3 itu perhitungannya lebih kompleks dan juga kadang-kadang data tidak apa tidak tersedia di beberapa negara berkembang seperti itu. Sehingga yang paling common secara umum untuk perhitungan itu tier 1 Pak. Jadi saya juga pakai tier 1. Ini juga Ini saya ada berdasarkan referensi selanjutnya. Kenapa Pak? ini ya, ada apa namanya, softwarenya gitu. Tidak Pak. Kalau ini saya ngitungnya langsung pakai rumus biasa di Excel. Jadi Oh, nanti rumus saya biasa di dapat Excel. misalkan data aktivitas perusahaan dia selama tahun 2023 memakai eh, atau memakai solar misalkan untuk genset itu 1000 liter. Kemudian faktor emisinya langsung saya kalikan seperti itu, Pak. Oh ya 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 ya. Saya perlu apa? Kalau saya ya dari sisi pendapat saya sih perlu justifikasi penelitian yang menggunakan metodologi ini dan cukup handal metodologi ini kira-kira penelitian yang mana gitu loh. Baik, Jadi Pak. nanti jadi pembenar. Kalau tadi yang di depan-depan tadi kan baru terkait dengan apa namanya yang penelitian sebelumnya yang ini. Nah perlu sebenarnya gitu ya metodologi pun ya perlu sebagai saya gunakan ini karena penelitian sebelumnya sudah berhasil kok gitu. Baik, Pak. Nanti Dari penelitian saya sebelumnya. tambahkan kebetulan penelitian sebelumnya yang juga pakai ini ada yang penelitian dilakukan oleh Prof. Arif Budiharjo sama Hmm. Prof. Saprudin juga memakai IPCC 2006. Namun tidak saya tulis Pak di sini referensinya. Nanti akan saya masukkan referensi dari penelitian-penelitian lain yang sudah berhasil Ya, seperti itu. jadi nanti kalau ada beberapa penelitian, ini keberhasilannya itu terhadap ini apa namanya hasil dari perhitungan atau uji apa namanya metode ini itu mendekati kebenarannya, misalkan seperti itu. Kan namanya rumus kan, gitu kan. Bisa jadi kan karena ini kalau saya lihat kan perkaliannya cuma data aktivitas unit kali faktor emisi unit itu ya, Betul, faktor Pak. emisi. Nah, misalkan emisi CO2, nanti harus hati-hati, gitu ya. Jadi kan ini bacanya gimana Mas ini? Emisi, contoh yang Anda sampaikan di situ. Jadi misalkan total emisi Emisi T itu apa Mas? ton CO2 ekivalen, Pak. Oh, TCO2 itu ton CO2 ekivalen. Hmm. Jadi kan emisi uh, kalau salah-salah nanti dia ya emisi karbon dioksida gitu ya, berapa ton gitu ya dari masing-masing aktivitas gitu ya. Iya, betul, Pak. Dari Nah, masing-masing karena sumber tadi. nah, karena ini ada kali faktor emisi. Nah, faktor emisi itu kan given ya. Iya, betul, Pak. Tergantung Nah, karena given. aktivitasnya masing-masing. Nah, karena given ini kan ini pendekatan gitu kan. Tidak diambil secara langsung. Yang diambil secara langsung kan data aktivitas begitu ya. Betul, Pak. Data aktivitas apa nanti ketemunya misalkan data aktivitas transportasi unitnya berapa nanti faktor emisinya kan berarti kan kali berapa gitu ya. Betul, Nah Pak. ini yang menurut saya gitu ya perlu justifikasi karena faktor emisi ini berarti kan pakai pendekatan apa namanya given diberikan gitu ya. Nanti walaupun nanti mungkin di situ sudah ada gitu ya apa namanya coba saya cek ya tadi saya belum sempat cek soalnya di metodologi penelitiannya belum sempat cek John Sewo nih
Pak Fuad tadi belum sempat ngecek seluruhan. Iya. Baru saya cek ini. Misalkan apa namanya faktor emisinya ya ini ada di halaman ini ya di halaman kalau tidak salah ini ya Mas. Ini di slide juga Di saya halaman munculkan, Pak. 47. Oh ya di halaman 47 dia nih ya. Iya, Pak. Nah, misalkan skop 1. Skop 1 tadi kan transportasi ya. Skop 1 itu emisi yang dihasilkan secara langsung dari Nah, pembakaran gitu, Pak. Misalkan kalau pembakaran. perusahaan ini kan dia cuma punya sumber pembakaran itu dari mobil operasional sama genset. Kalau genset kan masuknya stationary combustion, kemudian kalau mobil jadi masuknya ke mobile combustion. Nah, jadi cuma ada 2. Nah, untuk di sini kalau mobil dia memakai bahan bakar petrol atau yang sejenis pertalite, Pertamax seperti itu. Kemudian kalau genset dia memakai solar, jadi liquid fuel diesel. Untuk kedua jenis bahan bakar ini juga nilai faktor emisinya berbeda. Saya refernya ke Department of Environment, Food and Rural Affairs dari United Kingdom. Nah, sebenarnya kenapa saya mengambil ke sini? Karena sesuai dengan standar GHG protokol di tahun 2015, apabila emission factor itu tidak tersedia secara lokal atau tidak tersedia misalkan kita di Indonesia tidak ada, kita bisa memakai publish emission factor atau faktor emisi yang dipublish secara umum. Nah, saya mengacu ke Kementerian Lingkungannya UK sama Amerika karena mereka yang paling update berdasarkan data yang saya dapat. Hampir tiap tahun bahkan ada per 6 bulan mereka update faktor emisinya seperti itu Pak. Jadi saya coba mengambil ke publish emission faktornya di sini seperti itu Pak Pur. Oke. Intinya adalah gitu ya. Sepanjang ini itu ada landasannya tuh ya monggo saja sih kalau saya ya. Karena ini kan given gitu ya. Nilainya berapa nanti dia apa namanya faktor emisinya yang dikalikan tadi jadi apa namanya data. Kalau ini kan bukan mengambil data ya, tapi mengambil referensi pendekatan begitu, ya silakan saja selama ada justifikasi yang pernah melakukan begitu. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini tadi nyambung dengan yang tadi karena ya, ini kan Mas Zain ini kan mau melihat apa aktivitas-aktivitas saja yang berpotensi terhadap meningkatnya GRK, gitu ya. Nah, sebenarnya di apa namanya di rumusan masalah tadi harusnya sudah apa namanya melihat di situ gitu lah. Itu kan simptom gejalanya kan sudah bisa loh. Oh, di perusahaan ini hanya banyak apa namanya kegiatan yang skop 1, skop 2 gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya di apa namanya diungkapkan gitu ya. Sehingga penting gitu loh, penelitian ini penting. Kalau enggak, nanti kalau saya tanya penting nggak sih dilakukan tuh? Oh, dia itu ternyata sudah green, ngapain ngada-ada gitu kan. Nah, Baik Pak. baik sepertinya dari saya cukup Pak Fuad. Terima kasih banyak Pak Pur. Terima Ya, kasih semoga Dr. Purnawan mudah dan Adi dilanjutkan. Wicaksono. Terima kasih Pak Pur untuk kami melanjutkan yang disampaikan Pak Mur. Mohon izin Pak Jafron, saya untuk berdiskusi dengan Mas Zainuddin. Yang pertama Mas Zain selamat ya, sudah mencapai proposal dan insya Allah nanti semoga tadi kalau melihat proposal sudah bagus, tinggal disempurnakan beberapa hal terkait dengan metode. Yang pertama Pak Zain, kalau kita berbicara tentang pemanasan global, itu sebenarnya kan sejak tahun 2006 melalui IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change itu sudah merumuskan berbagai hal terkait bagaimana pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, kemudian pemerintah Indonesia melalui Bappenas sudah menerbitkan juga rencana aksi nasional, rencana aksi daerah RAN-RAD pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga ini merupakan sesuatu yang sudah
hampir 20 tahun kalau kita perhatikan sampai sekarang. Tapi ternyata bahwa target-target yang dicanangkan melalui RUN RAD-GRK, kemudian pengurangan emisi di masing-masing kabupaten kota banyak yang belum tercapai. Nah, oleh karena itu maka dengan penelitian ini saya secara pribadi berharap banyak bahwa dari jejak karbon yang dihasilkan dari salah satu industri itu bisa diketahui. Sehingga dari jejak karbon yang diketahui tadi bisa dirumuskan suatu strategi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, terkait dengan itu, maka dari judul yang Anda susun dari 1 sampai 4 itu, yang saya tertarik ada pada judul keempat. Bagaimana strategi untuk mengurangi emisi GRK. Tapi pada saat saya mencoba melihat di metode, ternyata apakah metode yang digunakan untuk menentukan strategi itu sudah ada, Mas Zainuddin? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Puat. Yang pertama Pak terkait dengan metode. Jadi sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan perusahaan. Perusahaan ini mempunyai target sampai tahun 2028 itu melakukan merger and acquisition gitu Pak. Fokusnya mereka. Jadi mereka akan membeli terus perusahaan-perusahaan existing yang ada di Indonesia dan juga atau merger dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi semua aset itu akan dibeli sampai mereka tercapai targetnya itu 10 juta home pass. Nah, pada saat berdiskusi mereka saat ini memang belum memprioritaskan strategi pengurangan GRK karena mereka yakin emisi mereka itu akan terus membesar setiap tahun karena proses akuisisi itu Pak. Karena saat ini mereka home pass-nya ada sekitar 3 juta home pass dan dalam 4 tahun ke depan mereka targetnya akan mencapai 10 juta home pass. Jadi target mereka untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah mungkin di tahun 2028 ke atas atau 2030. Nah, itu juga termasuk dari persyaratan investor dan juga shareholder. Investornya perusahaan itu ada dari USDFC, Pak, itu salah satu bank dari Amerika. Kemudian ada juga dari World Bank atau Bank Dunia yang investasi di sini, termasuk juga ASEAN Development Bank. Nah, dari sini juga sebenarnya para investor menyarankan untuk pengurangan emisi, namun melihat kondisi operasional perusahaan itu saat ini belum memfokuskan ke sana. Jadi karena itu bagian dari skop 3, proses kayak pembelian barang modal dan juga pemberian apa namanya operational expenditure untuk OPEX seperti itu, barang-barang konsumsi itu masih sangat banyak berhubung saat ini mereka masih growing seperti itu Pak. Jadi yang saya coba lakukan adalah memberikan rekomendasi pengurangan jejak karbon berdasarkan masing-masing sumber emisinya dan fokus kepada yang mana sumber emisi yang paling besar berkontribusi terhadap total jejak karbon. Nah, saya melakukan itu merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Prof. Arif Budiharjo dan juga Prof. Saprudin terkait penelitian di Universitas Diponegoro untuk yang non-akademik sektor dan juga akademik sektor. Di situ beliau-beliau juga memberikan rekomendasi berdasarkan jejak karbon atau sumber emisi yang paling besar berkontribusi terhadap gas rumah kacanya seperti itu Pak. Jadi saat ini memang saya belum memasukkan untuk merancang strategi pengurangan jejak karbon yang saya berikan ke perusahaan seperti itu Pak. Karena dari top manajemen perusahaannya memang merasa saat ini pengurangan jejak karbon belum menjadi prioritas utama seperti itu. Karena mereka yakin jejak karbonnya akan terus meningkat setiap tahun seperti itu Pak. Itu Pak yang coba saya lakukan. Masih mute Pak Fuad? Pak Fuad. Jadi Mas Yen, dari Iya, Pak. tujuan yang keempat itu nanti tetap akan Anda Anda tulis sebagai sebuah kesimpulan ya. Iya Pak, jadi saya tetap memberikan rekomendasi berdasarkan sumber emisi. Misalkan di skop 3 itu kan ada beberapa contohnya seperti ini Pak. Nah, kalau kita melihat di skop 3 ini kan Pak ada aktivitas hulu misalkan ada barang dan jasa yang dibeli, Ya. barang modal, perjalanan bisnis.
Jadi nanti dari masing-masing sumber emisi ini akan saya berikan rekomendasi sesuai dengan emisi karbonnya. Misalkan di skop 3 yang paling besar pembelian barang modal misalkan. Saya akan coba memberikan rekomendasi untuk perusahaan bagaimana mereka melakukan misalkan pembelian barang modal itu yang lebih ramah lingkungan, atau misalkan membeli barang-barang yang memang sudah punya sertifikat seperti green sertifikat misalkan untuk barang-barang elektronik yang mempunyai sudah ada carbon footprint di material-materialnya, yang mana bisa menjadi referensi perusahaan untuk mereduksi jejak karbon, termasuk misalkan kayak perjalanan karyawan, perjalanan bisnis. Saya juga akan merekomendasikan kalau itu nanti besar, misalkan ada sekarang kan bisa melakukan hybrid working gitu Pak. Misalkan 1 minggu 3 hari kerja, 2 hari WFH untuk mereduksi employee commuting yang dihasilkan dari gas rumah kaca di proses tersebut, seperti itu Pak. Termasuk juga Ya. sumber-sumber lain seperti itu Pak. Jadi kan bisa saya tarik kesimpulan bahwa untuk tujuan keempat ini Mas Zen akan istilahnya secara mandiri mengolah atau memberikan rekomendasi dari analisa Anda sendiri ya. Nah, saran saya gini Mas Zen, karena Anda tadi saya lihat banyak merujuk kepada penelitian yang ada di Undip, Prof. Arif dan Prof. Syafruddin, maka sebaiknya setelah Anda mempunyai beberapa rekomendasi untuk penurunan emisi GRK di PT XYZ, Anda bisa melakukan diskusi dengan beliau. Jadi nanti metodenya adalah professional judgment. Jadi memang ada ada pernyataan yang memang dikeluarkan oleh orang yang ahli di bidang tersebut. Itu masukan saya Mas Yen. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya coba Nanti kan bisa diskusi dengan berdiskusi. Prof. Syaf atau Prof. Arif, apakah dengan rekomendasi yang Anda susun itu memang sudah benar-benar sesuai atau memang bisa nanti secara signifikan menurunkan emisi GRK yang ada PT XYZ. Baik, Itu ya Pak. Mas Yen, ya, Terima tanggapan kasih dari banyak, saya Pak. ya. Kemudian di sini saya juga belum melihat adanya timeline. Jadi waktu jadwal penelitian Anda itu kan seperti apa? Ini kan di bulan Agustus Anda sudah melakukan seminar proposal, kemudian setelah itu kan ada tahapan untuk pengambilan data, analisis data, untuk publikasi, kemudian seminar hasil penelitian dan seminar atau ujian akhir dari TA, tesis. Nah, ini juga Anda tuliskan untuk bisa sebagai pegangan bagi kami memantau kemajuan studi dari Mas Zen. Kalau memang nanti dari jadwal yang sudah Anda tetapkan, misalnya, kok tidak sesuai atau mundur, molor-molor, sehingga kami bisa segera melakukan diskusi dengan Mas Zen agar tidak terlalu banyak waktu yang waktu molornya itu loh, sehingga nanti bisa lulus di waktu yang tidak terlalu lama. Begitu ya Mas Zen, Mas Zenuddin ya. Baik Pak, nanti timeline-nya akan coba saya lengkapi Pak. Sebenarnya ini sudah selesai Pak untuk data, saya sudah Oh, sudah selesai. selesai datanya. Sudah sampai Ya, sebenarnya ya. sudah bab 5 saya sudah selesai Pak, cuman prosesnya belum saya Untuk publikasi gimana? konsultasikan. Rencananya setelah proposal nanti kan saya kirim ke pembimbing untuk hasil penelitiannya. Nanti kalau hasil penelitiannya dari seminar hasil penelitian sudah oke, baru saya publikasi Pak. Ya, baik kalau gitu, kalau sudah punya rencana. Mungkin demikian dari saya. Kami lanjutkan untuk penguji berikutnya Bapak Dr. Jafron Wasik Hidayat. Dipersilakan Pak Jafron. Terima kasih Pak Fuad. Al-Ustadz ini pada berkumpul di sini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang Pak. Siang, Pak Purnawan, Pak Dr. Fuad, juga yang belum rawuh ini Bu Prof. Gartuti, dan juga tentu Mas Zen. Oke, saya juga ikut bahagia nih, mengucapkan selamat juga, ini satu langkah menuju ke penyelesaian studi nanti ya. Jadi tadi sudah dibahas cukup cermat dari Pak Purnawan dan juga oleh Pak Fuad. Jadi nanti tentunya ya harus direkam, harus direspon, dan benar-benar tadi sudah siap untuk merevisi, memperbaiki, menambahkan dan sebagainya. Itu juga tetap harus dilakukan. Tapi saya juga senang karena tadi sudah
sampaikan bahwa data dan apa itu pekerjaan di lapangannya itu sudah dilakukan. Iya, Pak. Baik, jadi saya juga agak grogi gitu ya, membimbing atau mendampingi Prof. Hartuti dalam bidang IT dan dalam bidang yang kebetulan kalau di carbon footprint dan sebagainya itu ya sudah lumayan banyak. Hari-hari belakangan ini memang kita di drill dari KHDTK itu kan terus dipandu untuk bisa mengkaji aspek-aspek reduksi emisi. Jadi kita di forum-forum reduksi emisi ini terus bergerak untuk bisa mendukung komitmen pemerintah dan juga komitmen global kita untuk bisa merealisasi Paris Agreement yang sudah ditandatangani 2016 yang lalu. Karena saya tutup dulu. Baik. Jadi untuk naskahnya saya kira memang masih harus dilengkapi juga. Jadi saya lihat belum ada kerangka pikirnya ya Mas Zen. Jadi permasalahannya ada di mana, indikator atau parameter-parameter yang akan diamati apa saja, solusinya bagaimana, terus nanti luarannya dalam bentuk kayak apa. Ini nanti harus tergambarkan di sana. Baik, Pak. Itu juga. Jadi permasalahannya itu di perusahaan XYZ itu ya Mas ya. Apakah memang itu harus ada kewajiban atau apa? Kenapa XYZ itu harus menentukan atau mengetahui atau untuk apa nantinya? Secara perusahaan untuk apa? Secara riset sendiri tujuannya apa? Kalau riset sudah dituangkan tadi ada 4 poin atau 5 poin. Tapi secara perusahaan sendiri sebenarnya regulasi yang mengharuskan itu munculnya di mana, Mas? Baik, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Jadi yang pertama kenapa perusahaan XYZ? Jadi dari hasil saya coba riset untuk penelitian-penelitian sebelumnya, di Indonesia itu belum ada perusahaan telekomunikasi yang diteliti atau peneliti yang melakukan penelitian di perusahaan telekomunikasi terkait carbon footprint, Pak. Saya sudah mencari di beberapa referensi jurnal dan lain-lain, saya belum menemukan untuk perhitungan carbon footprint sendiri untuk perusahaan telekomunikasi itu banyaknya di luar negeri seperti itu, Pak. Nah, kemudian kenapa di perusahaan PT XYZ? Perusahaan PT XYZ ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang bergerak di bidang jasa penyedia infrastruktur untuk fiber optik, Pak, untuk penyedia jasa internet. Jadi mereka menyediakan fiber optik jaringan di seluruh Indonesia, yang mana mereka mentargetkan akan menjadi yang terbesar se-Asia. Jadi kalau mereka mentargetkan se-Asia dan juga yang terbesar di Indonesia, makanya tadi mereka menargetkan dalam 4 tahun ke depan itu memiliki 10 juta home pass. Jadi kalau melihat potensinya, jadi yang kaitannya dengan akuisisi dari beberapa perusahaan atau penggabungan dan sebagainya itu memang tidak ada komitmen atau kewajiban atau voluntary penugasan untuk menghitung karbon, menghitung emisi dan sebagainya. ya, untuk menghitung emisi itu diwajibkan oleh shareholder dan juga investornya, Pak, untuk ke perusahaan XYZ ini. Sudah dicantumkan ya. Belum saya cantumkan, Pak, yang itu, Pak. Ya, bahwa nanti ke depan akan menjadi besar dan salah satu komponen atau komitmen yang harus dipenuhi diantaranya ya hitungan itu tadi gitu ya. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Kemudian Baik, nama PT XYZ sendiri itu nama yang sifatnya itu inisial atau itu namanya sifatnya itu apa ya, kayak HP itu dummy. Samaran. Nama perusahaan aslinya PT Asianet Media Teknologi, Pak.
Jadi Ya. kemarin saya ngirim surat untuk meneliti di situ, diperbolehkan asal nanti untuk kalau misalkan dipublikasikan nama perusahaannya disamarkan gitu Pak. Oh, begitu. Tapi kan secara akademik itu kelihatannya kan apa ya? Saya agak sanksi kalau masalah data dan pelaporan, sementara apa itu etika-etika publikasi harus sudah kita ketahui, sementara PT-nya sendiri masih dalam samaran, itu gimana nanti? Nggak apa-apa Saya Pak, non sewu, diperbolehkan nggak ya. apa-apa. Boleh Oke, Pak. Jadi ya. saya sudah ini ada beberapa karena kalau perusahaan itu kan ada menyangkut rahasia perusahaan. Baik. Sehingga memang nama itu bisa disamarkan Pak. Yang penting datanya itu betul ngaten. Oke, siap kalau memang dimungkinkan. Saya yang dikhawatirkan itu perusahaannya jelas tapi datanya yang nggak jelas. Nah ini yang di Iya, sisi yang Iya, lain kan iya. gitu. Jadi sangat berbeda ya dalam hal ini ya. Baik. Iya Pak, iya. Terus tadi di area tujuan keempat tadi Pak Fuad menyarankan bahwa itu semacam rekomendasi. Jadi kalau rekomendasi itu kelihatannya secara struktur penulisan di badan artikel atau naskah tesis sendiri itu ada yang subbab namanya rekomendasi atau saran-saran. Nah, ini mungkin secara pemilihan nama rekomendasi ini mungkin ya agak dimodifikasi lah. Toh di sini nanti rekomendasinya dalam bentuk apa, Mas? Rancangannya kira-kira dalam bentuk apa? Apakah itu langkah aksi atau dalam bentuk rekalkulasi gitu? Untuk itu hanya berupa saran Pak, saran yang diberikan ke perusahaan. Sarannya kan tetap berdasarkan temuan dari poin 1, 2, 3. Iya betul Pak. Apakah akan ada hal yang lain? Untuk saat ini rekomendasinya hanya seperti itu Pak. Jadi masing-masing sumber emisi itu dari skop 1, 2, dan 3 akan diberikan rekomendasi sesuai dengan yang mana sumber emisi yang paling berkontribusi itu yang akan dijadikan rekomendasi prioritas kepada perusahaan seperti itu. Karena kalau itu jadi rumusan masalah, kemudian tujuannya untuk memberikan rekomendasi, tentu nanti akan harus ada muncul analisis data, analisis bagaimana untuk memberi rekomendasi. Nah, ini yang harus kita perhitungkan nanti. Apakah itu hanya sifatnya itu didasarkan pada pembiayaan atau didasarkan pada aktivitas yang dimungkinkan atau didasarkan pada SWOT analisis dan sebagainya, itu harus ada analisisnya. Istri nih. Ya pada intinya itu saran arahan rekomendasi itu kan nanti akan ada urutan hierarki. Apakah secara teknisnya atau secara kebijakannya atau secara apa, ini nanti harus dimunculkan. Monggo nanti mungkin Prof. Hartuti yang di aspek-aspek pengarahan nanti lebih mapan beliau. Baik, dari Baik Pak. skema di naskah sudah ada di teori skema atau apa ya, skema operasional. Bagaimana mengoperasikan dari apa itu unit utama sampai penyerta-penyertanya, operator-operator lapangannya, sehingga mereka menghasilkan emisi. Itu sudah diuraikan di mana? Mohon maaf Jadi Pak, dalam skala apa itu perusahaan, dia akan menggunakan apa misalnya diesel, kemudian dalam sisi distribusi ada apa itu pemasangan kabel, pemasangan fiber optik, pemasangan pipa, di mana itu juga akan hire atau menggunakan armada, pemantauan dan sebagainya menggunakan armada, semuanya menghasilkan emisi. Lah itu loh rangkaian kegiatan yang dikerjakan dari top operasional sampai di lapangan-lapangan itu yang mungkin harus diuraikan sehingga kelihatan poin-poin mana potensi emisi itu muncul gitu. Iya, untuk itu nanti saya jabarkan di pembahasan Pak Japron. Oh, bukannya di kondisi umum perusahaan.
di latar belakang atau di tinjauan pustaka itu kan sifatnya given atau mungkin berbeda secara operasional dengan perusahaan atau dengan pola-pola kinerja yang lain. Ya silakan kalau nanti akan diuraikan sebagai hasil, maka kondisi umumnya ya target-target ke depan tadi aja dari perusahaan. Iya Pak, saya jabarkan rencananya di pembahasan Pak terkait kondisi umum perusahaan, kemudian kegiatan operasional perusahaan, kemudian kantor yang menghasilkan emisi, aset-aset yang menghasilkan emisi, akan saya jabarkan di bab 4 Pak di pembahasan. Hasil pembahasan ya. Baik. Jadi untuk tadi disarankan oleh Pak Pur tadi dalam bentuk disaran itu kira-kira untuk emisi emisi net sink itu sendiri, solusi-solusi potensi umum disampaikan apa kira-kira? Karena itu di wilayahnya kan wilayah lingkungannya harus kelihatan ini. Ini kan masih didominasi aspek fisik ya. Karena ilmu lingkungan kan harus ada ABC-nya. Nah, dari sisi ABC kan ada abiotik, biotik, dan culture. Dari sisi abiotik sudah menyangkut di aspek ini pelayanan jaringan dan juga operasional jaringannya. Dari sisi biotiknya kira-kira apakah dimungkinkan untuk diungkap sedikit lebih luas begitu? Misalnya untuk reduksi emisi bisa ada langkah apa saja yang sudah tergambar di Mas Zentin, Mas Zentin. Baik Pak, saya coba menjawab Pak. Jadi terkait dengan upaya emisi reduction ini, sebelumnya saya juga pernah berdiskusi dengan shareholder-nya dari perusahaan ini Pak. Shareholder-nya itu namanya I Square Capital, itu private equity fund dari US. Berdiskusi dengan salah satu operation director-nya. Memang mereka meminta perusahaan PT XYZ ini untuk melakukan carbon offset Pak. Untuk melakukan carbon offset. Namun memang pelaksanaannya itu di 2030 Pak maksimal. Nah, sedangkan perusahaan ini karena mereka tadi merasa akan melakukan proses akuisisi akan terus bertambah besar sampai 2028 mencapai 10 juta kompas atau jaringan fiber optiknya itu akan terus membesar. Jadi fokus utamanya belum bisa melakukan di dalam waktu dekat. Nah, mungkin di atas tahun 2028 mereka akan melakukan carbon offset Pak, seperti itu. Kemudian carbon offset itu secara umum apa saja yang dikerjakan? Yang bisa dirinci. Mungkin nanti mereka akan seperti mencari lahan kosong atau menanam mangrove di daerah pesisir gitu Pak, berapa ratus atau berapa ribu pohon mangrove ditanam, terus dihitung berapa kira-kira dari proses itu yang bisa menyerap karbon seperti itu Pak, atau lain-lain. Untuk itu memang belum secara rinci lagi dibahas Pak. Ya, ya setidaknya sudah ada gambaran ya. Nah tadi Ada, mengenai WFH dan non WFH itu juga salah satu efisiensi dari sisi energi. Kemudian juga dari sisi karbon apa itu dari sisi bio restorasi itu juga menjadi salah satu mekanisme untuk bisa menekan, mengganti atau bahkan mengalihkan ya mereduksi. Itu juga harus kelihatan. Ya setidaknya di saranmu atau di hasil pembahasanmu nanti isu-isu CSR, implementasi atau pemberdayaan CSR untuk dipulihkan sebagai bentuk emisi reduksi itu juga lebih kelihatan sehingga nuansa lingkungannya lebih terasa di penelitian saat ini. Ya. Tambahan juga Pak Japron, di perusahaan ini juga mereka punya program-program training untuk meningkatkan pengetahuan karyawan terkait gas rumah kaca. Mereka punya training berjudul Resources Efficiency seperti itu. Jadi bagaimana mereka itu diberikan pengetahuan semua karyawan yang dilakukan secara rutin. Kemudian mereka juga di kantor itu sekarang menerapkan di ruang-ruang meeting itu mereka memakai lampu yang punya sensor. Apabila tidak ada orang di dalam ruangan, maka lampunya akan
mati langsung sendiri bisa seperti itu Pak, off. untuk mengurangi pemakaian listrik seperti itu. Eh, Itu Jadi contoh yang nanti sudah ada. ya itu hal-hal seperti itu ya bisa masuk di kondisi umum, apa yang upaya yang sudah dikerjakan, tetapi juga mungkin akan lebih menarik di hasil dan pembahasan. Tetapi itu juga tetap akan menjadi harus muncul lah di aspek-aspek yang sudah dikerjakan tadi. Baik, Baik Pak. saya kira demikian Pak Fuad, dan saya juga sebelumnya tadi sudah terima kasih juga Bu Prof terhadap Pak Purnawan dan juga Pak Fuad yang juga sudah memberi masukan dan sudah dicatat dan ditanggapi. Monggo kami aturkan balik Pak Fuad, Bu Prof dan juga Pak Pur. Terima Saya dulu kasih mungkin Pak ya Japron. sedikit nggih nanti. Oh, Prof Bartuti sudah hadir, monggo Prof. Sudah nggih. Nggih, Nun Oke. sewu ini di jalan Pak. Nggih, Nun sewu di jalan. Tadi yang disampaikan Pak Jafron itu sebetulnya ingin saya sampaikan juga bahwa memang karena kita di ilmu lingkungan ya, studi ilmu lingkungan, sehingga memang aspek ABC-nya itu harus ada nggih Mas Zain. Nih, Pak. Kemarin Nih, itu Bu. Mas Zain sudah saya minta nambahi kajian pustakanya itu tentang lingkungan hidup gitu kan. Nih. Nah, kan Sudah. di situ kan ya ada aspek-aspeknya kan ABC-nya. Jadi memang ini secara teknis ya. Jadi tentang jejak karbonnya itu memang itu fokusnya, tetapi juga nanti di dalam pembahasan itu juga perlu disampaikan ya sisi apa ABC-nya itu, bahwa misalnya kaitannya dengan lingkungan sosial itu seperti apa begitu ya, dengan dikuranginya jejak karbonnya, kemudian dampak secara lingkungan sosial apa, misalnya begitu Mas. Ini dicari-carikan. Baik, Bu. Elaborasi gitu. Halo, Prof. Terputus ya. Prof Tuti. Ditawarkan Pak Pur kalau mungkin ada tambahan Pak Fuad. Oke, baik Pak Jafron. Pak Dr. Purnawan, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ini aman. 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 Kita mungkin masih Aman. menunggu jaringannya Bu Prof Bartuti ya. Karena tadi kok disampaikan di jalan katanya. Aman, aman. Prof Bartuti. Monitor Prof Bartuti. Dari Halo Nun Sewu, mahasiswa. ini tadi kan saya di jalan. Halo Nun Sewu. Ya, Monggo, Ya, Prof. Prof. Terdengar, Prof. Ye, Nun Sewu karena ini saya di jalan ya, tadi mungkin pas lewat blank spot gitu. Berarti tunggu sampai bertemu sama Mas Hari dulu. Terima kasih banyak Pak. monggo Oke, Prof ya. Bartuti. Ye, oh itu kok suaranya banyak. Yang satu mana? Di dalam Pak Purnawan mungkin bisa di-mute Pak Purnawan. Pak Purnawan. Oh Monggo, ya. Prof. Ya, Nun Sewu. Tadi saya belum sempat terdengar ya. Jadi ini memang oleh Pak Zain sudah ditambahkan unsur tadi di kajian pustaka tentang lingkungan hidup. Kan ada aspek-aspeknya begitu. Tadi yang disampaikan Pak Jafron itu juga masukan saya itu sebetulnya ya. Jadi bahwa aspek ABC-nya harus kelihatan semua nggih Mas Zain, walaupun fokusnya Nggih. itu tetap pada jejak karbonnya. Jadi misalnya kaitkan nanti dengan lingkungan sosialnya, kan banyak nanti yang bisa dikaitkan dengan itu sesuai dengan operasional pabrik yang jadi penelitiannya Mas Zain itu. Baik, Prof. Nanti harus ada ya dimasukkan aspek Untuk sosialnya nggih. yang itu, Prof, nanti misalkan seperti kondisi umum perusahaan, program-program perusahaan terkait yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan lain-lain itu Ya, perlu ya. saya masukkan Jadi di kebijakan ya. pembahasan atau Ya, di kajian pustaka, Prof? jangan di kajian pustaka. Kalau kondisi tentang lokasi yang diteliti berarti masuk di hasil. Baik, Prof. Ya, jadi nanti ada poin misalnya tentang kebijakan perusahaan terkait lingkungan misalnya begitu. Baik. Nama
judulnya silahkan, tapi isinya kaitannya dengan itu. Jadi ada policy. Kan kalau kita di ilmu lingkungan itu fokusnya kan manajemen dan kebijakan kan, perencanaan ya, perencanaan kebijakan. Jadi aspek-aspek itu yang dimasukkan juga gitu ya Mas Den. Baik, Prof. Biasanya gowo. Ini saya mau naik agak daerah tinggi-tinggi, nanti jangan blank spot lagi. Ya, nuwun sewu. Matur nuwun Pak Fuad, nggih, waktu saya kembalikan monggo. Terima kasih Prof. Hartuti yang sudah memberikan arahan bagi Saudara Zain. Jadi untuk sesi diskusi sudah dicukupkan. Kita masuk ke sesi ketiga adalah penetapan hasil. Untuk itu kami Pak Fuad, persilakan mohon. Saudara Zain untuk bisa keluar sebentar dari grup atau dari Pak MS Fuad. Team ini ya. Ya, Pak, sebelum ke situ, saya apakah boleh minta saran Pak satu Pak? saran. Ya, silakan gimana Mas? Ya, jadi ya tadi yang terkait dengan rekomendasi pengurangan jejak karbon Pak. Kalau misalkan nanti saya melakukan wawancara terhadap salah satu top manajemen atau salah satu board of director-nya dari perusahaan terkait apa saja strategi yang memungkinkan untuk saat kondisi saat ini gitu Pak, terkait apa strategi pengurangan jejak karbon itu apakah salah satu yang bagus atau bagaimana Pak untuk saya masukkan di dalam penelitiannya? Mungkin Prof. Tuti, Pak Japron atau Pak Fuad atau Pak Pur ada saran terkait itu? Baik, mungkin sedikit dari saya. Jadi untuk memberikan masukan dalam bentuk saran rekomendasi memenuhi tujuan yang keempat, itu tetap mengandalkan data hasil dari tujuan 1, 2, 3. Tetapi Baik, Pak. tujuan 1, 2, 3 itu tetap dapat dikuatkan dengan catatan-catatan tambahan dari top manager. Saya kira itu intinya. Baik, Kembali Pak terima- Fuad, terima kasih. Oke, baik. Demikian ya tadi ya. Kalau saya kan dari top manajemen kan terkait dengan kebijakan perusahaan Mas sebenarnya. Iya. Nah, itu kan dari sisi apa kebijakan perusahaan. Nah, sementara dari sisi apa namanya akademis tentunya juga harus ada orang yang memang sudah apa istilahnya mempunyai kepakaran di bidang tersebut dan juga dimintai apa justifikasinya. Sehingga menurut saya justru malah dua-duanya saja yang dimintakan dari pihak manajemen, top manager, kemudian juga dari pihak akademisi yang dalam ini mungkin bisa diakses dari Undip. Nanti kalau masalah misalnya pasien misalnya ada apa namanya? Ada apa mau menghubungi beliau-beliau agak susah nanti lewat saya bisa nanti saya yang akan memfasilitasi untuk bisa pasien melakukan wawancara dengan Prof. Arif atau Prof. Syafruddin. Gitu ya Mas ya? Baik Pak, jadi nanti saya coba approach lagi ke top manajemen perusahaan untuk melihat bagaimana point of view-nya dari perusahaan terkait pengurangan jejak karbon, dan juga untuk akademis nanti seperti Pak Pasaran tadi professional judgment dari Prof. Syafruddin atau Prof. Arif Budiharjo. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti penelitian saya ini bisa bermanfaat sesuai dengan pembahasan tadi, dan juga mudah-mudahan bisa cepat selesai. Apabila nanti ada saran, masukan dan lain-lain, saya tetap terbuka untuk menerima seperti itu Pak, supaya penelitiannya bisa menjadi lebih bagus seperti itu Pak. Ini Pak, terima kasih banyak Prof. Tuti, Pak Fuad, Pak Pur, Pak Japron. Izin lip Pak seperti itu Pak Fuad. Nanti saya kontak ya Oke. Mas. Masnya handphonenya dihidupkan ya. Oke, siap Pak Fuad. Ya, baik. Silakan Oke. untuk meninggalkan ruang meeting. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk sesi diskusi dari sidang proposal atas nama Muhammad Zainuddin Nur. Mohon izin untuk Bapak Ibu, Prof. Hartuti, Pak Dr. Japron, Pak Dr. Purnawan bisa mengirimkan nilai di link yang sudah diberikan oleh Pak Astomo, sehingga nanti saya bisa menghitung nilai dari rata-rata ujian pada saat hari ini. Linknya link WA Pak. Iya, yang di WA itu Pak Japron. Japri wae karo jenengan wae. Oh ya, Japri ya kenal sini. Maaf ya Pak Pur.
Terus gak ngisi. Ntar aku ya belum ngisi kok Pak Jafran. Suwi ya. Jungki lantai 2 ya Mas? Ya, Ini. iya, kedengeran di timur. Loh, Pak Pur, Pak Purnawan, pinten Pak Purnawan? Masih di mute Pak. Sudah tak isi. Sudah tak isi. Apa keliru di tempatnya Pak Jafran nih ya Pak Purnawan? Enggak bener nih. Nanggon aku. Kok masih Nanggon kosong link ya? Google. Saya nggon Google anu tuh. Iya, saya nonggone Excel Wes? nih loh. Sudah. Wes tak isi. Update tak? Belum update. Belum ya? Belum update ya? Ini lagi masuk ini. Nah, tak refresh dulu. Coba di refresh ya. Kok belum masuk? Masa sih? Iya, saya udah baca ini. Tapi kok nggak masuk ya? Total sih 85. Ye. Jadi ini nilai total semuanya 84,85. Sudah masuk semua ini. Biasa saya ya. Ya. Baik. Kita undang lagi Mas Jainuddinnya. Jainuddin MZ. Silakan masuk Mas. Ya. Bapak Ibu mungkin kita berikan nih poin 2 nih. Usulan tesis telah cukup baik namun masih perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumen lainnya. Ngerti nggih? Cocok. Cocok. Iya. Sudah masuk? Baik. Sudah, Pak. Yang kami hormati Profesor Dr. Hartuti Purnaweni, Bapak Dr. Jafran Wasik Hidayat, Bapak Dr. Purnawan Adi Wicaksono, dan Saudara Zainuddin, kita telah berdiskusi untuk menentukan hasil dari ujian proposal Anda, Mas Zainuddin. Jadi izinkan saya membacakan berita acara. Berita acara ujian proposal tesis pada hari ini bertempat di ruang MS Team, telah diselenggarakan seminar proposal tesis atas nama Muhammad Zainuddin Nur, program studi Magister Ilmu Lingkungan, judul Identifikasi dan Penilaian Jejak Karbon, Analisis Komprehensif pada Emisi Gas Rumah Kaca di Perusahaan Telekomunikasi. Dari hasil penilaian, usulan tesis telah cukup baik, namun masih perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumen sebelum dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan dan tidak perlu dilakukan seminar perbaikan. Baik, Pak. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Penguji Dr. Fuad Muhammad MSI,
Penguji 2 Dr. Purnawan Adi Wicaksono, penguji 3 Dr. Jafron Wasik Hidayat MSc, dan penguji 4 Profesor Dr. Hartuti Purnaweni MPA. Demikian Bapak Ibu untuk ujian proposal pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kontribusi saran yang diberikan. Semoga Saudara Zainuddin bisa segera cepat untuk lulus dan langkah-langkahnya dimudahkan. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buat, Terima kasih. Pak Pur, Pak Ya, Jafron, terima kasih. Pak As. Pak Purnawan nih, Terima boleh kasih, Mas. ditali temannya Pak Purnawan nih loh. Endi? Agung loh. Pak Agung tuh langsung dijedek. Pak Wadek. Rene toh, Bro. Pak Wadek, dulu Wadek. Ah.